Entah kenapa perasaanku tidak enak, seolah ada yang aneh dengan sikapnya Abang Asril semenjak bertemu dengan Mama Adinda. Batinnya Nadira yang terus curi-curi pandang memperhatikan kekasihnya itu. Sesekali Asril memukul setir mobilnya ketika lampu merah menyala. Dia sangat tidak sabar ingin segera melihat Adinda. 147. Ya Allah, jaga dan lindungilah Adinda, jangan biarkan terjadi apapun padanya, Asril membatin. 1. Ya Allah, semoga saja ini hanya pikiran berlebihku. Aku yakin mereka tidak pernah bertemu sebelumnya dan tidak ada hubungan istimewa di antara mereka. Nadira membatin dan berusaha membuang jauh-jauh pikiran negatifnya. Asteris HKKK asterisk K asterisk K. Sedangkan di mobil lainnya, di dalamnya Bu Riksa dan Elina yang disupiri oleh Bisma. Dari raut wajah-wajah mereka begitu jelas kelihatan kalau mereka sangat mengkhawatirkan kondisinya Adinda. Apalagi selama Adinda menikah dengan Baruna sekalipun tidak pernah sakit berat apalagi pingsan. Semoga saja anak menantuku baik-baik saja, jangan biarkan terjadi sesuatu kepadanya, gumam Bu Rizka. Kenapa bisa Adinda pingsan? Apa mungkin karena ada yang tidak beres dengan tubuhnya ya? Elina sesekali memainkan ujung hijabnya kalau dalam keadaan cemas. Kalian tenang, jangan berpikiran macam-macam, insya Allah Mbak Adinda tidak kenapa-kenapa, ujarnya Bisma. La terus fokus melajukan mobilnya menuju rumah sakit yang didatangi oleh Baruna, Pak Kadir serta Adinda yang masih tergolek lemah tak berdaya. Mobil belum terparkir dengan baik, Baruna sudah turun sambil menggendong tubuhnya Adinda ke arah UGD. Untungnya letak resto dengan rumah sakit tidak terlalu jauh sehingga mereka lebih cepat sampai. Suster, dokter, tolong istriku. Baruna berteriak kencang agar istrinya bisa ditangani secepatnya oleh tim medis. Beberapa orang yang berpakaian putih-putih berjalan cepat ke arah Baruna sambil mendorong bangkar. Baringkan istrinya Pak, pintanya perawat. Dengan sangat hati-hati Baruna menurunkan tubuhnya Adinda ke atas bangkar yang masih belum siuman. Baruna berlari kecil mengikuti langkah kaki para perawat itu hingga masuk ke dalam ruangan UGD. Maaf Anda di luar saja, Pak. Saya tidak mungkin di sini, suster menunggu sedangkan istriku di dalam sana berjuang seorang diri. Tolaknya Baruna. Maaf, ini sudah menjadi prosedur dan peraturan pelayanan di rumah sakit kami. Jadi mohon kerjasamanya Pak, ujarnya seorang dokter. Baruna membuang nafasnya dengan kasar, baiklah. Tapi berikan penanganan terbaik untuk istriku, berapapun biayanya saya akan membayarnya, yang paling penting istriku bisa selamat. Baiklah. Kami memahami kondisi Anda, kami akan melakukan apapun yang terbaik demi keselamatan istri, Bapak. Balasnya dokter itu. 148. Pintu unit gawat darurat tertutup bersamaan dengan kedatangan Bisma dan yang lainnya. Abang, bagaimana dengan kondisinya Mbak Adinda? Bisma langsung bertanya kondisi kakak iparnya. Baruna, menantuku baik-baik saja kan? Katakan pada kami apa yang dikatakan oleh dokter. Tanyanya Bu Rizka yang tidak bisa menutupi kegugupannya dan ketakutannya. 1. Baruna yang mondar-mandir di depan pintu masuk spontan berhenti dan menoleh ke arah kedatangan rombongan itu, dan ketika tatapan matanya bersirobot dengan Nadira dan Asril, Baruna langsung berpaling ke arah lain. Betapa sedih hatinya Nadira diperlakukan seperti itu oleh pria yang selama ini menjadi kesayangannya, panutannya, cinta pertamanya di dunia ini. Ya Allah, aku sadar diri kalau aku memang bersalah dan pantas diperlakukan seperti itu. Tapi aku tidak rela ya Allah kehilangan kasih sayang papaku, lirihnya Nadira. 1. Asril memegangi tangannya Nadira, sabar, abang yang salah di sini, bukan kamu, jadi jangan biarkan kamu terbebani dengan sikapnya papa kamu. Insya Allah kita pasti mendapatkan restunya. Nadira tergugu dalam tangisannya, dia tidak menduga jika papanya akan semarah itu padanya. Kamu harus tabah dan ikhlas menghadapi kemarahan papanmu, Abang Baruna wajar saja marah. Siapapun yang ada di posisinya pasti akan kecewa dan sedih termasuk Uncel, ujarnya Bisma. Perbaiki dirimu sendiri dan bertaubatlah karena apa yang kamu perbuat adalah kesalahan dan dosa zina itu adalah besar nyata adanya,
Semoga Allah SWT memaafkan hilaf kalian, nasihatnya Bu Rizka. Baruna sama sekali tidak peduli dengan kehadiran anak dan calon menantunya itu. Dia fokus pada kesehatan istrinya. Baruna mondar-mandir di depan pintu menunggu dokter selesai menangani kondisinya Adinda. Ya Allah, jangan biarkan terjadi sesuatu kepada istriku, aku takkan bisa hidup tanpa istriku, cicitnya Baruna sesekali membuang nafasnya. Dek, kira-kira kapan kedua orang tuamu datang melamar Nadira? Tanyanya Elina. Azril terdiam mendengar pertanyaan dari Elina. Dia tiba-tiba kebingungan menentukan kapan waktu yang tepat untuk meresmikan hubungannya dengan Nadira. 1. Kalau kamu hanya berniat untuk mempermainkan putriku dan tidak bakalan serius, lebih baik tinggalkan putriku dari sekarang juga. Saya akan meminta Nadira menggugurkan kandungannya daripada harus mempermalukan kami dan anaknya lahir tanpa bapak. Tegasnya Baruna yang wajahnya selalu terlihat dingin dan datar. Oh, Nadira mendongak menatap ke arah papanya, aku tidak bakalan membunuh darah daging kupah. Meskipun Abang Azril membatalkan rencana pernikahan kami, aku sudah berbuat dosa besar dan aku tidak mau mengulangi kesalahan besar lagi dengan membunuh janin yang tidak bersalah. Baruna tersenyum meremehkan mendengar ucapan anaknya, haha. Kamu tahu apa membesarkan anak tanpa ayahnya? Apa kamu kira menjadi single parent adalah keputusan yang tepat dan mudah kamu lakukan? Kamu itu anak manja yang selalu bergantung kepada papa. 149. Baruna. Stop. Mama yang akan membiayai kehidupan cucu dan calon cicitku walaupun Azril membatalkan niatnya untuk bertanggung jawab. Mama lebih dari mampu membiayai kehidupannya Nadira. Bu Rizka tidak terima dengan perkataan Baruna. Mah, ingat kesehatannya Mama, jangan emosi, peringat Elina yang khawatir melihat kemarahan ibu mertuanya. Berselang beberapa menit kemudian, pintu terbuka bersamaan dengan kedatangan Cahaya dan suaminya yang tidak lain adalah Zihan, sang pengagumnya Adinda si Sad Boys. Maaf, di antara kalian suaminya pasien yang bernama Adinda Aisyah Zakirah yang mana? Tanyanya dokter perempuan. Itu. Baruna berjalan ke arah dokter, saya dokter suaminya. Bagaimana dengan kondisi istriku dokter? Tanyanya Baruna. Dokter itu memperhatikan semua orang yang berdiri di depannya menunggu sang dokter berbicara. Selamat Pak, Anda akan menjadi seorang ayah, ujarnya dokter itu. 3. Baruna sampai-sampai terdiam, mematung dan tak bergeming mendengar perkataan dari dokter tersebut. 1. Menantuku hamil dokter. Tanyanya Bu Rizka. Alhamdulillah selamat Bu, Anda akan menjadi seorang nenek. Usia kandungannya menantu Anda sudah 8 minggu, jelas dokter itu lagi. Derjeder. Tubuhnya Azril refleks mematung dan tak percaya jika Adinda juga hamil calon anak pertamanya. 1. Kenapa di saat seperti ini Adinda harus hamil segala? Pupus sudah harapanku untuk kembali bersatu dengan Adinda, monolog Azril. Baruna sujud syukur dan cairan bening terlihat mengalir di pelupuk matanya mendengar kabar gembira yang sudah 4 tahun ditunggu dan dinanti-nantinya. Alhamdulillah, akhirnya Mbak Adinda hamil juga, ucapnya Elina. Masya Allah, akhirnya aku akan jadi kakak. Abang, kamu dengarkan apa yang dokter katakan kalau mamaku hamil, ucapnya Nadira yang antusias mendengar kabar gembira kehamilan mama, sambungnya. 2. Hanya Azril yang tidak nampak bahagia dengan kabar gembira itu, dia sungguh kecewa dengan apa yang ada di depan matanya. 1. Sial, kenapa bisa seperti ini? Batinnya. 2. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Sebaik-baiknya orang pasti ada buruknya. 1. Seburuk-buruknya orang pasti ada baiknya. 1. 150. Setelah Dr. Obgin menjelaskan kondisi Adinda tanpa berlama-lama, Baruna berlari ke arah dalam UGD saking tak sabarnya ingin melihat kondisi istrinya. Syukur Alhamdulillah, makasih banyak ya Allah atas anugerah dan rezeki terindah yang Engkau hadirkan dalam hidup kami. Baruna mengecup punggung tangan istrinya, dia tak henti-hentinya mengucapkan syukur kepada Allah SWT Sang Maha Pemilik Kehidupan.
Adinda segera dipindahkan ke dalam kamar perawatan VWIP rumah sakit swasta terbaik yang ada di ibu kota Jakarta. Selamat abang, akhirnya kamu kembali dipercaya oleh Allah SWT untuk memiliki buah hati. Bisma memeluk tubuh kakaknya. Bu Rizka memeluk tubuh anak sulungnya dengan penuh haru. Allahu Akbar, kamu akan memiliki keturunan nak dari Adinda. Syukur Alhamdulillah mah. Doakan semoga calon bayi dan istriku selalu dalam lindungan Allah SWT. Baruna menyeka air mata bahagianya. Satu persatu orang yang datang memberikan selamat kepada Baruna atas kabar gembira tersebut, padahal sebelumnya terjadi ketegangan antara Nadira dengan papanya. Selamat Pak, Adinda akhirnya hamil juga, penantian panjang kalian terjawab di waktu yang tepat, ujarnya Cahaya. Selamat Pak, semoga calon bayinya dan ibunya sehat selalu, sahutnya Zihan yang turut bahagia mendengar kabar gembira itu. Makasih banyak kalian sudah repot-repot jauh-jauh dari Bandung ke Jakarta hanya untuk merayakan kebahagiaan kami, balasnya Baruna. Zihan tersenyum simpul, Adinda adalah sahabat kami, dia juga memperlakukan kami dengan baik dan tulus, jadi kami pun selalu ada untuk dia, iya kan istriku. Zihan memeluk istrinya. Zihan sudah move on melupakan cintanya kepada Adinda yang dulunya terobsesi untuk mendapatkan cintanya Adinda. Tetapi, seiring berjalannya waktu, kehadiran Cahaya mampu membuatnya benar-benar jatuh cinta pada perempuan sederhana yang sudah menjadi pendamping hidupnya. Kami bukan hanya sekedar sebagai temannya Pak, tapi sudah melebihi dari saudara. Semoga calon bayinya kembar ya, timpalnya Cahaya. Amin, semoga saja cucuku lahir kembar karena keturunan dari kakeknya ada beberapa memang yang terlahir kembar, sahutnya Bu Rizka. 151. Alhamdulillah, syukurlah kalau seperti itu, kemungkinan besar bisa hamil kembar, ujarnya Cahaya lagi. Amin ya rabbal alamin, jadi tidak sia-sia penantiannya selama 5 tahun ini, sahutnya Elina. Pah, boleh gak aku menemani mama? Pintanya Nadira yang berbicara hati-hati agar papanya tidak kembali mereok. Baruna menatap jengah ke arah putri sulungnya itu tanpa berniat membalas ucapan dari Nadira. Kamu pulanglah istirahat, sudah seharian di luar harus jaga kondisimu. Ingat kamu itu juga lagi hamil muda, jangan memaksakan diri apalagi masih ada kami yang menjaga mamamu, ucapnya Bu Rizka. Kamu pulanglah. Tanpa kamu, papa masih sanggup untuk menjaga istriku. Perhatikan saja kandunganmu dan calon suamimu, Baruna berbicara tanpa melihat langsung wajah anaknya. 3. Ibu dan anak sama-sama hamil, besok-besok abang dipanggil papa sekaligus kakek, double kebahagiaan kalau gini, candanya Bisma. Baruna mencebik mendengar candaan tak lucu adiknya itu, Elina langsung menepuk pundak suaminya. Mas enggak enak sama abang Baruna, Elina tersenyum canggung mendengar gurauan suaminya. Abang bercandanya kadang ada benarnya, sahut Briana yang terkekeh. Keduanya baru datang bersama dengan suaminya Arkan karena harus memenangkan 4 bocah yang tantrum karena mereka ingin ikut ke rumah sakit. Nadira, pulanglah, jangan dimasukkan ke hati ucapan pria tua yang suka emosian itu. Kamu perbanyak istirahat karena wanita hamil itu butuh ketenangan, jangan terbebani dengan sikapnya papamu, cepat atau lambat pasti akan baik dengan sendirinya, agar janin dalam kandunganmu sehat, ucapnya Briana. Nadira tetap ngotot ingin menunggui mamanya sampai siuman dan tidak mau peduli lagi dengan sikap kasar papanya. Papa setuju atau tidak aku tetap akan di sini. Sudah lama aku menunggu berita gembira ini, putusnya Nadira. Cahaya memperhatikan ke arah pria yang sedari tadi sibuk dengan ponselnya, dia kemudian berbisik di telinga suaminya. Mas, coba lihat orang yang duduk di kursi, pintanya Cahaya. Zihan langsung mengarahkan pandangannya ke arah Arkan, kenapa dengan orang itu? Bukannya pria yang kemarin malam kita lihat di hotel bersama dengan perempuan seksi? Cahaya berhati-hati berbicara takut ada yang mendengarnya. Lia benar sekali, tapi ngemeng-ngemeng dia siapa istriku? Kalau dia ada di sini berarti keluarganya Adinda juga kan, tebak Zihan. Kayaknya suaminya Briana adik iparnya Adinda deh karena dia memangku anak kembarnya Briana, si Sevia.
Kalian bisik-bisiknya serius amat sampai-sampai anakmu merangkak gak kalian perhatikan, ejek Elina. 152. Cahaya spontan berjalan ke arah putrinya, Yuvika putrinya bunda sini sayang jangan gangguin onti Adinda. Caca, dada, autu, tutu, celote bayi 8 bulan itu. Yang duduk itu suaminya Mbak Briana kan? Tanyanya Zihan yang ingin memastikan dugaannya. Elina menganggukkan kepalanya benar banget, dia papinya si kembar. Kenapa emangnya? Enggak apa-apa kok, hanya bertanya saja soalnya baru lihat elaknya Zihan. Mas Arkan memang jarang di Jakarta karena dia tugas di Bandung kebetulan ambil cuti soalnya, jawabnya Elina. Zihan dan Cahaya saling melempar tatapan penuh tanda tanya. Berselang beberapa menit kemudian, Adinda mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan, dia kebingungan melihat kondisi kamar yang tidak seperti kamar di rumahnya. Kamar yang catnya serba putih itu dengan aroma obat sebagai ciri khasnya. Adinda memijit pelipisnya karena masih terasa sedikit pusing. Mas Baruna cicitnya Adinda orang yang pertama dicarinya tentu saja suami tercinta. Baruna yang duduk tidak jauh dari ranjang berjalan ke arah istrinya. Ada apa sayangku? Apa ada yang kamu butuhkan atau pengen makan sesuatu mungkin? Adinda berusaha tersenyum meski dalam keadaan yang masih lemah. Aku ingin bertemu dengan putriku, Nadira. Baruna terkejut karena bukannya istrinya menjawab pertanyaan malah mencari Nadira anak sambungnya. Nadira ada di luar kayaknya dia bersama dengan calon suaminya, jawab Baruna yang selalu marah kalau mengingat wajahnya Asril. Apa aku bisa minta tolong dipanggilkan Nadiranya? Pintanya Adinda yang masih lemah dan kelihatan pucat pasi. Tunggu mas akan menelpon nomornya agar masuk, ucap Baruna. Baruna hendak menghubungi nomor ponselnya Nadira tapi segera dicegah oleh Adinda. Gak usah mas repot-repot aku yang akan menelpon langsung nomor HP-nya. Adinda mengambil ponselnya di atas meja nakas. Beberapa kali dia menghubungi nomor ponselnya Nadira tapi belum terjawab juga. Hingga suara seseorang yang begitu dikenal dan dihalnya sampai detik inilah yang mengangkat teleponnya. Assalamualaikum. Adinda terdiam mendengar suara seseorang dari balik telepon itu, suara yang mampu membuatnya kembali harus mengingat kenangan indah dan manisnya. 153. Dari sejak kecil hingga tamat sekolah menengah atas mereka hampir setiap hari menghabiskan waktu bersama. Memang sangat sulit untuk melupakannya bukan berarti Adinda masih mencintainya, hanya saja melupakan kenangan-kenangan yang pernah diukir bersama akan selalu membekas dalam hati dan pikirannya. 1. Waalaikumsalam, balasnya Adinda. Baruna memperhatikan apa yang dilakukan oleh istrinya itu sambil memperhatikan raut wajahnya Adinda yang sulit terbaca. Adinda cukup pintar menyembunyikan perasaannya dari orang-orang sehingga Adinda terkenal dingin. Kecuali perasaan terharu kepada orang lainlah yang mudah diketahui. Maaf apa aku boleh bicara dengan putriku? Adinda menekankan kata putriku agar Asril sadar diri dengan posisinya apa di hatinya Adinda. Nadira kemudian berbicara panjang lebar dengan Adinda. Baruna merasa ada rahasia yang ditutupi oleh istrinya itu. Kenapa aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh istriku? Tapi apa? Monolog Baruna yang terus menelisik mimik wajahnya Adinda. 1. Pintu berdecit padahal baru beberapa detik yang lalu sambungan teleponnya terputus. Nantilah bertanyanya untuk saat ini bukan waktu yang tepat, batinnya Baruna. Nadira berjalan ke arah Adinda langsung memeluk tubuh Mama rasa sahabatnya itu. Mama baik-baik saja kan? Apa yang Mama rasakan? Apa ada yang Mama inginkan? Katakan saja kepadaku, aku bakal akan penuhi keinginannya Mama, cercanya Nadira. Adinda tersenyum melihat tingkah lakunya Nadira yang masih sering bermanja-manja kepadanya walaupun sudah dewasa. Adinda melirik sekilas ke arah Asril kemudian ke arah suaminya. Suamiku, apa istrimu ini boleh meminta tolong? Adinda sengaja mengeraskan suaranya ketika menyebut kata suamiku dan istrimu. Dia berharap Asril segera menghilangkan perasaan sukanya padanya karena itu adalah perasaan yang tak boleh ada. Baruna mengecup sekilas bibir seksi Adinda, apapun yang kamu minta suamimu ini akan mengabulkannya.
Adinda mengusap perutnya yang sudah sedikit membuncit padahal baru usia kandungannya 2 bulan, kayaknya calon anaknya Mas pengen makan asinan sama rujak buah tapi yang mangkal di depan kantor Kapolres tempat Mas kerja, pintanya Adinda. Baiklah, Mas akan telpon Pak Kadir agar kamu secepatnya dibelikan makanan yang kamu sukai, imbuhnya Baruna. Adinda segera mengambil alih ponselnya suaminya itu sebelum menekan tombol memanggil di layar ponselnya. Sayang, suaminya Adinda Aisyah Zakirah, aku maunya Mas Baruna yang langsung ke sana untuk belin aku gitu. 154. Maksudnya ucapnya lemah lembut sambil memperlihatkan pupi eyes-nya agar keinginannya dipenuhi. Baiklah Mas akan pergi, Nadira ikut Papa pulang gak usah kamu temani istriku, Papa akan meminta perawat khusus yang akan temani istriku. Mas, jangan meminta putriku pulang. Dia adalah anakku, Mas tidak berhak memintanya pergi. Tegas Adinda yang tidak ingin dibantah. Tapi, Nadira itu sudah buat kita malu. Gara-gara dia kamu sampai jatuh pingsan. Protes Baruna. Baruna entah kenapa akhir-akhir ini rada-rada tidak respek pada putrinya sendiri. Apapun yang terjadi Nadira tetap anakku. Tidak ada yang bisa ganggu-gugat ataupun merubahnya. Tegas Adinda. Baruna hanya melebarkan kelopak matanya saking terkejutnya melihat reaksinya Adinda yang membela anaknya. Kamu emang selalu menyayangi dan memanjakannya tapi dia tidak pernah peduli dengan nama baik dan perasaan kedua orang tuanya. Ketusnya Baruna. Baruna langsung pergi tanpa berpamitan karena saking kesalnya dengan Nadira serta calon suaminya itu. Adinda menatap kepergian suaminya yang pastinya marah dan kesal dengan sikapnya dan juga perkataannya. Maafin aku Mas, aku tidak bermaksud menyakiti hatimu, batinnya Adinda. Nadira duduk di salah satu kursi khusus untuk penunggu pasien. Adinda memegang punggung anak sambungnya. Nadira sejatinya hubungan yang langgeng itu terjadi sebab adanya dua orang yang selalu berjuang. Dua orang yang selalu bergantian minta maaf, dua orang yang saling pengertian serta dua orang yang tetap setia meskipun banyak orang yang ingin mendekatinya. Azril tak bosan-bosannya memperhatikan Adinda yang menasehati Nadira calon istrinya itu. Dia begitu kagum karena Adinda masih muda tapi sikapnya begitu dewasa dan bijaksana. 155. Baiklah suamimu ini akan pergi demi kebahagiaan kamu dan calon baby kita sayang, Baruna mencium sekilas bibirnya Adinda yang sedikit pucat. Baruna dengan berat hati meninggalkan istrinya bersama dengan anak dan calon menantunya. Di sisi lain dia bahagia mendengar kabar gembira kalau istrinya telah hamil calon anaknya. Baruna untuk pertama kalinya dalam sejarah kehidupannya, dia membuat story di sosial medianya mengenai masalah pribadinya. Biasanya dia hanya mereposting masalah pekerjaan saja, tapi kali ini sungguh berbeda dari kebiasaannya. Palingan dia hanya mengunggah momen merayakan anniversary-nya itu pun karena Adinda yang melakukannya bukan dia sendiri. Caption Baruna di Instagram, Facebook, WhatsApp-nya. Aku memohon kepada Allah SWT untuk membahagiakan istriku, lalu Allah memberikan 3 sekaligus cahaya di dalam perutnya. Seketika aku mendapatkan 3 pesaing untuk saling berlomba membahagiakanmu. Tapi alhamdulillahnya, siapapun pemenangnya tidak masalah karena yang terpenting adalah kamu istriku Adinda Aisyah Zakirah bahagia. Baru dalam hitungan detik, kolom komentar sudah dibanjiri dengan berbagai ragam komentar positif dari orang-orang terdekatnya baik dari sesama rekan kerjanya di Polres maupun teman sekolah hingga anggota keluarganya sendiri. Tapi, Baruna belum sempat membukanya karena fokusnya saat ini adalah mencarikan Adinda makanan yang disukainya. Baruna tentunya sangat bahagia karena sesuai dengan hasil pemeriksaan medis dari dokter, kalau Adinda hamil kembar 3 calon anaknya dan sudah masuk minggu ke-10. 4 tahun menanti ternyata takdir Allah SWT sungguh baik dan tak disangka-sangka dia akan mendapatkan calon penerus 3 sekaligus. Di dalam mobil BMW keluaran terbaru itu, Baruna berulang kali merutuki kebodohannya dan sikapnya yang sudah marah-marah. Astagfirullahalazim, aku mungkin sudah sangat keras dan kejam kepada putriku sendiri. Tapi aku sungguh sangat kecewa ya Allah.
Putriku darah dagingku ternyata melakukan hal-hal yang tidak engkau ridhoi dan tidak engkau sukai ya Allah. Aku sangat kecewa padanya. Baruna melampiaskan kekesalannya pada setir mobilnya. Untungnya tadi dia masih sempat berpikir waras tidak memukul wajahnya Asril. Kalau tidak bisa-bisa bonyok wajah ganteng anak Pak Lurah satu itu. Apa aku salah kalau aku sedih dan tidak terima kalau putri kandungku yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan segenap curahan jiwa ragaku, aku berikan perhatian yang tulus untuknya tapi malah begitu mudahnya mencoreng nama baikku dan juga menghancurkan kepercayaanku. Baruna merasakan rasa sedih dan kecewa yang amat dalam. Dia kembali teringat awal dia menikahi mendiang almarhumah istrinya Kanaya yang juga waktu itu sudah tidak Pak Asteris rawan lagi. 156. Apa Nadira mengikuti jejak mamanya yang harus merelakan dirinya kepada pria lain sebelum menikah? Gumamnya. Baruna menarik nafas dalam-dalam lalu membuangnya dengan kasar. Astagfirullahalazim, kenapa aku harus mengingat aib istriku? Aku tidak boleh menyamakan mereka meski mereka anak ibu, tapi aku yakin putriku berbeda dengan Kanaya, wanita yang dulu sangat aku cintai tapi malah menyerahkan hal yang paling berharga dalam hidupnya untuk pria lain. Baruna menyeka air matanya saking kecewanya dan sedihnya mengetahui kalau putri kesayangannya harus hamil di luar nikah. Arg! Baruna melampiaskan kekesalannya dengan memukul kemudi mobilnya. Baru kali ini begitu kecewa pada dirinya sendiri dan juga anaknya. Berselang beberapa menit kemudian, setelah merasa enakan dan kondisinya stabil, dia gegas mengemudikan mobilnya menuju ke arah kantor Polres tempat di mana dia bekerja. Kedatangannya sontak membuat beberapa bawahannya menyapa dan menghormatinya. Baruna kesal sekaligus sedih memikirkan istrinya jika mengetahui kalau makanan yang dicarinya tidak ada. Dia baru tersadar jika sekarang sudah pukul 10 lewat sedikit setelah mengecek jam tangannya. Baruna menyugar rambutnya dengan gusar. Ya Allah, di mana coba ada penjual asinan buah dan rujak jam segini? Malam Pak Baruna, sapanya Bribtu Dayat. Malam, kamu tahu nggak di mana ada penjual asinan dan buah rujak? Tanyanya langsung tanpa berbasa-basi. 1. Dayat yang ditanya auto ngelek dong, maaf Pak Janem, segini sudah tidak ada penjual makanan seperti yang Bapak cari. Kalau besok barulah ada. Apa ada di tempat lain yang kamu tahu mungkin? Baruna belum menyerah untuk mencari makanan yang diinginkan oleh istrinya. Dayat berpikir sambil melirik ke arah Leo, rekan kerjanya yang selalu bersama kemanapun dipindahkan. Apa jangan-jangan istrinya Bapak hamil jadi ngidam pengen makan rujak? Tanyanya Bribda Leo. Baruna tersenyum tipis, alhamdulillah istriku sudah hamil, tapi dia ingin makan rujak dan asinan padahal sekarang sudah jam 10 malam lewat beberapa menit. Ngidam wanita hamil memang rada-rada aneh dan anti-mainstream, ceplos Leo. Baruna mendelik tajam mendengar ucapannya Leo, nanti suatu saat kamu juga akan berada di posisiku. Leo dan Dayat salah tingkah setelah mendengar ucapan dari atasannya itu. Dayat mengusap tengkuknya yang tidak gatal, hehehe saya belum berencana nikah Pak, ucapnya Dayat yang salah. 157. Tingkah. Istriku belum hamil Pak, lirih Leo yang ingin istrinya segera hamil padahal usia pernikahan mereka baru sebulan. Jadi saya harusnya mencari penjual rujaknya di mana? Tanyanya Baruna yang mulai frustasi. Dayat dan Leo saling pandang, bagaimana kalau Bapak langsung mendatangi rumahnya Mang Udin penjual rujaknya, sempat dia bisa buatkan rujak dan asinannya, Pak. Usulnya Leo. Lia Pak, itu ide bagus karena meskipun Bapak muter-muter cari penjual rujak jam segini sampai pagi pasti gak bakalan dapat, ujarnya Dayat. Baruna terdiam memikirkan usulan dari anak buahnya yang selalu setia menemaninya beberapa tahun belakangan ini. Baiklah. Kalau gitu kalian temani saya menemui langsung Mamang Udin. Saya tidak ingin istriku menunggu lebih lama. Baruna segera berlari kecil ke arah mobilnya yang terparkir di depan pos jaga. 1. Ubur ikan lele. Jangan lupa semangat, Le. Dayat kembali keceplosan. Baruna hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah lakunya. Dayat selalu mengesalkan tapi mampu membuat orang tertawa ngakak. Punya anak artinya punya tanggung jawab yang besar.
Nafkah anak tidak hanya soal jajan dan sekolahnya. Hadirmu, mainmu, kupingmu, belayanmu, sabarmu, dan kesetiaanmu pada pasanganmu, ucapnya Dayat yang tiba-tiba sok bijak. Leo pun membalas perkataan dari Dayat, suatu saat yang ditanya bukan hartamu, bukan hebatmu dalam karimu, namun anakmu yang adalah titipan Tuhan yang paling berharga itu. Apakah dia cukup bahagia? Semoga kamu bisa menjawab pertanyaan ini. Baruna dan kedua antek-anteknya sudah berada di jalan menuju ke alamat rumahnya Pak Udin Saifullah, tukang penjual rujak yang selalu mangkal di depan kantor polisi. Alhamdulillah akhirnya sampai juga. Dayat segera berjalan ke arah luar mobil. Baruna memperhatikan daerah sekitar yang begitu padat penduduknya, terlihat dari banyaknya rumah-rumah penduduk yang saling berdempetan tanpa ada sekat yang memisahkan satu bangunan rumah dengan rumah lainnya. Baruna mengetuk pintu rumah Pak Udin. Awalnya Dayat yang ingin melakukannya, tapi Baruna lebih gercep. "Tok, tok, Assalamualaikum Pak Udin," teriaknya Baruna yang mampu membangunkan beberapa tetangga Pak Udin. Suaranya Baruna cukup nyaring dan lantang di tengah malam itu membuat beberapa orang terbangun dari tidurnya. Hanya beberapa kali saja mengetuk, pintu berdaun satu bercat warna coklat itu terbuka lebar dari arah dalam. 158. Pak Udin langsung gemetar ketakutan melihat Dayat dan Leo yang berseragam polisi berdiri di depannya dengan wajah garang dan juga gagah. Oh! Dia berulang kali mengucek matanya untuk memastikan apakah pendengarannya dan penglihatannya saat ini benar tidak sedang bermimpi, sampai-sampai menamparkan wajahnya berulang-ulang. Sakit, berarti saya tidak sedang bermimpi," gumamnya Pak Udin. Pak Udin memindai satu persatu orang yang bertamu di tengah malam. "Maaf, kenapa Bapak mendatangi rumahku?" "Saya tidak bersalah Pak, saya bukan penjahat," cicitnya Pak Udin yang tubuhnya gemetaran ketakutan melihat tampang dari ketiga tamunya yang berseragam polisi itu. Siapa yang tidak takut? Di tengah malam sekitar jam 11-an dia kedatangan tamu yang tak biasa, sampai-sampai dia berkeringat dingin, pusing setengah hidup, tangannya tremor melihat tiga tamunya yang berdiri tinggi menjulang di hadapannya. Menatapnya tajam dan mengintimidasinya. "1. Kalian kenapa datang ke rumah kami malam-malam begini, apa yang kalian inginkan?" Liri istrinya Pak Udin. Istri Pak Udin pun tak kalah shock dan ketakutan sampai-sampai pingsan melihat Dayat dan Leo serta papa baru berstatus calon ayah itu. Hingga pandangannya mengabur dan berkunang-kunang dan akhirnya terjatuh juga. "Bro, istriku," pekik Pak Udin. Pak Udin berlari ke arah istrinya sampai-sampai sarung yang dikenakannya melorot hingga hanya menyisakan celana boxer SpongeBob-nya, saking paniknya tidak lagi peduli dengan keadaannya. 159. Siapapun yang di posisinya Pak Udin pasti akan terkaget-kaget, ketakutan, panik dan pusing setengah hidup melihat tiga pria berseragam polisi dengan wajah garang mendatangi rumahnya di tengah malam pula. "Istriku!" teriaknya Pak Udin yang langsung berlari ke arah dalam kamarnya. Pak Udin saking paniknya dan mencemaskan kondisi dari sang istri, dia melupakan keadaannya sendiri yang hanya memakai celana boxer pendek bergambar SpongeBob keju kuning yang tinggal di laut di dalam rumah nanasnya. Dayat dan Leo cekikan melihat kepanikan kedua pasangan suami istri itu. "OMG, pasti mereka takut melihat kedatangan kita," tanyanya Bribda Leo. "Astaga Dragon, apa istrinya pingsan karena melihat wajahmu yang sangar dan menakutkan itu?" ejek Bribtu Dayat. Plak. Leo menepuk pundak sahabatnya itu. "Enak saja. Wajah gue ganteng begini mirip Opa Lee Min Ho dibilang sangar. Kamu tuh tampang lo yang menakutkan." Auto paniklah mereka. "Apa sudah berdebatnya? Kalau belum selesai nanti dilanjutkan," sarkas Baruna. Keduanya langsung mingkem dan dibuat salah tingkah mendengar perkataan menohok dari Pak Kapolres satu itu. "Apa kalian gak kasihan melihat ibu itu jatuh ke atas lantai? Bantuin bapaknya dulu mengangkat istrinya baru lanjut berdebatnya," titah Baruna yang di dalamnya tersirat kekesalannya terhadap sikap ajaib bawahannya. Baruna selalu dibuat geleng-geleng kepala melihat kerandoman sikap anak buahnya yang paling setia itu. Mau marah memang sikap mereka kadang usil,
mau ketawa karena dasarnya perkataan mereka membuat orang sampai ngakak terheran-heran. Maafkan kami, Pak Komandan. Perintah siap dilaksanakan. Leo dan Dayat berjalan cepat ke arah Pak Udin dan cepat-cepat mengangkat tubuh perempuan parubaya itu ke atas sofa yang sedikit usang dan lapuk dimakan rayap. Astoge, kenapa berat banget ya badannya Ibu Tati, ceplos Dayat. Mungkin berat badannya seberat beban hidup dan dosanya kali, celetuk Leo. Karena terjadi kehebohan di depan rumahnya Pak Udin, sehingga beberapa tetangga yang mendengar langsung keributan itu segera mendatangi rumah yang paling sederhana dan kecil di antara semua rumah yang ada di kampung Kali Saja Jodoh. Ada apa ini? Tanyanya Pak RT sambil memperbaiki lilitan sarungnya yang hampir melorot karena terburu-buru. 1. Lia, kenapa ada polisi? Apa yang terjadi sebenarnya? Tanyanya Bulina, istri Pak RT setempat. 160. Mamang Udin mungkin berbuat salah sehingga dia dicari oleh polisi. Celetuk salah seorang ibu-ibu yang memperbaiki letak dasternya yang sedikit berantakan. Maklumlah Pak Sutri, jam segini ngapain biasanya, tapi karena suara ribut-ribut sehingga mereka harus menjeda kegiatan sunah rasunya. Ini kan malam Jumat ya? Tanyanya Pak Danu. 1. Lah kenapa kalau malam Jumat? Apa hubungannya dengan kedatangan Pak Polisi ini? Pak RT kebingungan dengan ucapan Danu tetangganya. Lihat celananya Pak Udin dan sarungnya yang sudah melorot, ucapnya ambigu Pak Danu. Baf, kamu ya di saat genting seperti ini sempatnya mikir ke sono. Kamu ada-ada saja, ketus Pak RT. Hehe, sakit Pak RT? Danu mengusap punggungnya yang kena timpuk. Bulina dan Bu Yani membantu menyadarkan istrinya Mamang Udin sambil menggosok tengkuk dan mengoleskan minyak nyong-nyong. Bukan pakai minyak jelanta, salah lagi, maksudnya minyak kayu putih aromaterapi di tengkuk dan hidungnya Bu Tati. Pak RT dan Danu mengajak berbincang-bincang Baruna dan kedua sang asisten kepercayaannya. Pak RT dan Danu manggut-manggut paham mendengarkan penjelasan dari Baruna. Kedua pria parubaya itu layaknya boneka yang ada di atas dashboard mobil yang terus manggut-manggut karena goyangan mobil. Saya kira Mamang Udin melakukan kejahatan, alhamdulillah kalau tidak jadi ditangkap. Jadi bapak-bapak sekalian ini datang di tengah malam begini kalau bukan untuk menangkap Mang Udin, tujuannya apa? Pak RT ketawa ketiwi mendengar penjelasan panjang kali lebar Baruna. Jadi bapak kesini karena ingin memesan asinan dan rujak buah toh. Kami kira bapak-bapak datang ingin menangkap Mang Udin, ujarnya Pak RT yang akhirnya bisa bernafas lega juga. 1. Siapa yang mau ditangkap? Tiba-tiba Bu Tati bangun dan malah histeris mendengar kata ditangkap. Itu Pak Polisi mau memenjarakan penjahat. Salah ucap lagi, ujarnya Danu sambil menepuk bibirnya karena salah bicara. Bu Tati kembali tak sadarkan diri setelah mendengar kata di penjara. Garis bawahi yah di penjara. Auto ngelek sontak dia pingsan lagi. Hada Ibu Tati piye toh Ibu? Kayaknya Bu Tati kita tidurkan saja di dalam kamar, kalau menunggu dia siuman bakal semakin berabe dan belibet urusannya, usulnya Bu Yani. Hampir habis juga minyak kayu putihnya, sedangkan Bu Tati kembali tak sadarkan diri lagi, keluhnya Bulina. 161. Bu Tati ini pingsan apa tiduran sih? Ada ya orang sampai jatuh tak sadarkan diri begitu, Bu Yani keheranan. Orang-orang berbondong-bondong menggotong tubuhnya Bu Tati ke dalam kamarnya pasangan suami istri yang sudah bertahun-tahun menikah tapi belum dikaruniai keturunan itu. Pak Udin tergesa-gesa memakai baju kaosnya yang berlogo salah satu partai politik ternama di negeri Konoha. Dia memperbaiki letak peci bergantian dengan sarungnya, karena ia takut jika sarungnya kembali melorot. Maaf kalau kedatangan kami ke sini sudah mengganggu kenyamanan dan ketenangan istirahat bapak dan istri, ujarnya Baruna yang tidak enak hati dengan kehebohan yang sudah terjadi karena kedatangannya. Tidak apa-apa Pak Polisi, kami tidak masalah, malah kami gembira bapak-bapak sekalian mampir ke gubuk kecil kami ini, balasnya Pak Udin. Semua orang sudah kembali ke rumah masing-masing setelah mendengar penjelasan dari Baruna. Tinggallah Bribda Dayat, Bribtu Leo dan Bu Tati yang sudah pulih dari pingsannya.
Suasana nampak tenang setelah huru-hara yang terjadi diselesaikan dengan penjelasan dari Baruna dan kedua antek-anteknya. Saya kesini meminta tolong dibuatkan rujak buah dan asinan, karena istri saya mengidam dan ingin makan buatan Bapak Udin, jelasnya Baruna. Powala istrinya Bapak lagi ngidam toh, berapa bulan Pak usia kandungannya? Tanyanya Bu Tati yang sudah mampu menguasai kondisinya dan sekarang malah mengajak Baruna bercengkrama. Kenapa Bapak tidak ngomong langsung tadi? Kalau begini kan saya dan istri tidak perlu ketakutan, bahkan kami sangat panik gara-gara kedatangan bapak-bapak ganteng, ujarnya Mang Udin. Leo terbelalak mendengar perkataan kedua pasutri itu, astaga naga. Bapak dan istri saja yang langsung panik melihat kedatangan kami. Jadi bagaimana kami bisa menjelaskan niat kami mendatangi rumah Bapak di tengah malam kalau gitu? Ketus Leo. Dayat geleng-geleng kepala, Ish, kenapa Bapak malah menyalahkan kami? Kita datang baik-baik sudah ketuk pintu, ucapkan salam pula. Kami belum mengutarakan tujuan kami mengunjungi rumah Bapak, istri Bapak sudah pingsan duluan. Dengus Dayat. Bu Tati dan Mamang Udin salah tingkah mendengar ucapan keduanya, maafin kami, ini semua kesalahan kami karena sejujurnya seumur-umur baru kali ini kami kedatangan tamu seorang anggota kepolisian, Pak. Alhamdulillah sudah jalan 3 bulan Bu, jadi bolehkah saya meminta dibuatkan pesanan saya sekarang juga? Sudah hampir jam 12 soalnya, pintanya Baruna. Bu Tati dan Pak Udin kembali dibuat salah tingkah dan tertawa canggung mendengar perkataan dari Baruna. Alhamdulillah bahan-bahannya ada dan kebetulan tadi sore kami baru saja metik langsung dari pohonnya di kebun belakang rumah jadi saya jamin insya Allah bahannya masih segar, ucapnya Mang Udin sambil mengambil beberapa buah kemudian mencucinya. Keduanya gegas ke dapur dan menyiapkan apa-apa saja yang diinginkan oleh Adinda Bumil cantik itu. 162. Ada jeruk bali, jambu air, pepaya setengah matang, kedondong, salak, jambu putih, mangga dan paling penting adalah bumbu kacangnya. Baruna menunggu dengan sabar sampai pesanannya selesai dibuat oleh kedua pasutri yang nampak kompak bahu-membahu membuat makanan khas orang hamil itu. Berselang beberapa menit kemudian, beberapa porsi sudah dimasukkan ke dalam kantong plastik kresek berwarna putih. Baruna tak lupa membelikan putri sulungnya karena ia yakin kalau Nadira pasti ngidam juga. Semarah dan sekecewa bagaimanapun dia kepada anaknya, dia masih begitu peduli dengan anak sulungnya. Oh, Pak Udin menyimpan ke atas meja setelah semua sudah dikemas ke dalam wadah plastik mika khusus yang sering dipakainya ketika berjualan. Mang Udin, apa semua bahan-bahannya aman dari pemanis, pewarna buatan dan pengawetkan? Tanyanya Baruna. Baruna ingin memastikan apakah makanan yang diberikan kepada istri dan calon bayinya adalah aman. Mengingat Adinda hamil 3 anak kembar sekaligus, jadi Baruna harus selalu selektif memilih makanan yang sehat dan cocok untuk perut dan lidahnya Adinda. Insya Allah kalau semua bahan makanan yang kami pakai ini aman, tidak ada tambahan bahan-bahan makanan yang berbahaya seperti yang Bapak tadi jelaskan. Saya yang jamin sendiri Pak. Alhamdulillah hampir 15 tahun saya berjualan tapi belum ada yang komplain, jelasnya panjang lebar sama dengan luas Pak Udin. Baruna segera mengambil beberapa lembar uang dari dalam dompetnya niatnya ingin memasukkan ke dalam amplop, tapi karena tidak ada penjual amplop tengah malam begini, mau tidak mau langsung diserahkan ke dalam genggaman tangannya Pak Udin. 1. Berapa seporsinya Pak? Tanyanya Dayat sambil menikmati rujak yang disediakan khusus untuk mereka bertiga. Seporsinya hanya 15.000 yang lengkap, Pak. Seperti yang Anda cicipi. Kalau yang biasa hanya 10.000 saja. Jawab Mang Udin. Makasih banyak Pak, kalian sudah membantuku. Baruna mengambil 3 gepok uang. Pak kayaknya ini lebih dari harganya, tolaknya Pak Udin. Tidak apa-apa Pak. Ini sebagai rezeki dan kompensasi kami sudah mengganggu istirahat Bapak dengan Ibu, ucap Baruna. 1. Terima saja Pak itu rezeki tukang rujak soleh dan solehah, ceplos Dayat. Nggak baik menolak rezeki Bapak, Leo ikut menambahkan.
Bu Tati sampai menangis terseduh-seduh saking terharunya dan bahagianya mendapatkan rezeki nomplok di tengah malam. 1. Syukur Alhamdulillah, kami sungguh bahagia Pak, Bu Tati menyeka air matanya. 163. Masya Allah, makasih banyak Pak, semoga calon bayinya sehat dan lahir ke dunia ini jadi anak yang soleh dan solehah, doanya Mang Udin setulus hati. Amin ya rabbal alamin. Kami permisi dulu Pak, Bu. Assalamualaikum. Baruna dan kedua asisten terpercayanya meninggalkan rumah sederhana Pak Udin sang penjual rujak yang mendapat rezeki nomplok di gelap gulita. Kedua pasangan suami istri berpelukan saking bahagianya. Belum jauh juga kepergian Baruna dan pasukannya meninggalkan rumahnya, mereka sudah menghitung jumlah nominal uang yang mereka dapatkan. 1. Allahu Akbar 3 juta Bu. Padahal semua totalnya yang mereka beli nggak sampai 100.000, Pak Udin langsung sujud syukur dapat rejeki nomplok di tengah dini hari. 164. Sedangkan di tempat lain yang cukup jauh dari kampung kali bukan jodoh, tepatnya di dalam sebuah kamar perawatan VIP, Adinda dan Azril serta Nadira berbincang-bincang. Aku harus berkata jujur di hadapan Nadira, aku tidak mau ke depannya suamiku dan Nadira salah paham padaku dengan hubunganku dengan Azril, batinnya Adinda. Sedang Azril terus memandangi wajah Adinda, wajah cantik yang hampir setiap malam ia mimpikan dan rindukan. Dek Adinda, kamu masih sama seperti dulu, nggak ada yang berubah, masih tetap cantik dan menawan, Azril membatin. 23. Nadira terus curi-curi pandang ke arah calon suaminya itu. Entah kenapa perasaanku mengatakan kalau mereka ada hubungan spesial. Terjadi keheningan di dalam ruangan itu setelah kepergian Baruna. Mereka sama-sama terdiam dan tidak ada yang berani memulai pembicaraan di antara mereka bertiga. Bagaimana kabarnya Abang Azril? Tanyanya Adinda. Nadira menajamkan pendengarannya dan memicingkan matanya mendengar pertanyaan dari ibu sambungnya itu karena dia takut salah dengar. Alhamdulillah baik Dek. Kamu gimana kabarnya? 4 tahun lebih tidak berjumpa, akhirnya kita kembali dipertemukan oleh Allah. SWT Azril tersenyum semanis gulali. 1. Senyuman yang diperlihatkan oleh Azril membuat hatinya Nadira merasa tidak enak dan tiba-tiba terselip rasa cemburu di relung hatinya. Maksudnya apa ya Allah, kenapa Abang Azril berkata seperti itu dan betapa lemah lembut-lembutnya bertutur kata, monolognya Nadira. Adinda melirik sekilas ke arah Nadira, Alhamdulillah seperti yang Abang lihat. Keningnya berkerut mendengar penjelasan dari Adinda, kalian sudah saling kenal. Tanyanya Nadira. Kami saling kenal dan hampir menikah tapi sayangnya takdir berkata lain, ucapnya Azril yang seperti sangat menyesali kejadian itu. Adinda tersenyum tipis mendengar perkataan Azril, itu dulu dan kisah kami sudah usai. Maaf, sebenarnya ada yang ingin aku bicarakan dengan Abang mengenai masa lalu kita. Nadira semakin dibuat tak percaya dengan apa yang barusan didengarnya. Jadi aku adalah cinta keduanya Abang atau jangan-jangan Abang masih mencintai Mama Adinda lagi? Adinda memegangi tangannya Nadira, maafkan kami, tapi jangan berpikir aneh-aneh dulu. Dengarkan penjelasannya Mama agar kamu tidak berpikiran kalau kami masih saling mencinta. Memang kenyataannya dulu seperti itu tapi itu dahulu sebelum ku dipinang papamu. 165. Nadira tidak ingin mempercayai apa yang didengarnya tapi, itulah kenyataannya. Lah kecewa karena menjadi orang kedua dan paling sedihnya karena perempuan yang dicintai oleh calon suaminya adalah wanita yang berstatus istri dari papanya. Nadira melihat bergantian orang yang duduk di depannya. Jangan-jangan Mama Adinda adalah perempuan yang pernah Abang katakan kalau sampai detik ini Abang belum bisa melupakannya. Adinda pun menjelaskan semua tentang hubungan mereka berdua, bahkan tentang kedekatan hingga rencana pertunangan mereka yang harus kandas di tengah jalan karena tak ada jodoh di antara mereka. 23. Nadira sampai-sampai menutup mulutnya saking terkejutnya mendengar fakta kalau pria yang dicintainya adalah mantan kekasih ibu sambungnya. Mama akui itu dulu tapi, setelah Mama menikah dengan papamu, Mama sudah tidak mencintai Abang Azril lagi. Cintaku padanya sudah habis dan terganti dengan rasa cintaku hanya untuk papamu Mas Baruna seorang tak tergantikan, ngaku Adinda.
Asril nampak kecewa dan sedih mendengar kejujuran dari Adinda. Kenapa begitu mudahnya kamu melupakan semua kenangan indah yang pernah kita buat bersama, Dek? Sedangkan aku masih sangat berharap untuk kembali seperti dahulu, batinnya Asril. Mama sudah tidak ingin mengenang masa lalu kami dan bagi Mama semuanya sudah usai dan tidak ada gunanya untuk dikenang karena cintaku saat ini hanya untuk suamiku seorang pria yang menikahiku 4 tahun lalu Baruna Eka Wardana. Jelas Adinda yang tak ada keraguan sedikit pun yang terpancar dari pancaran sinar matanya. Baruna yang baru saja datang diam-diam menguping pembicaraan ketiganya. Jadi mereka pacaran dulunya. Baruna sempat kecewa dan terpukul mendengarnya. Sama halnya dengan Nadira yang kaget setelah mengetahui kalau istri dan calon menantunya adalah mantan pasangan kekasih. Awalnya kecewa tapi akhirnya bahagia juga mendengar ucapan istrinya yang sudah melupakan masa lalunya dan benar-benar semua cintanya hanya untuk dia seorang. Masya Allah, syukur alhamdulillah makasih banyak istriku kalau aku adalah pria satu-satunya yang kamu cintai saat ini. Adinda mengusap punggung tangan putrinya terkadang kita perlu melupakan orang-orang dari masa lalu kita karena satu alasan sederhana. Mereka bukan milik masa depan kita. Asril terdiam mendengarkan ucapan Adinda, sedih dan kecewa sangat mendebarkan semua kata-kata demi kata yang diucapkan oleh perempuan yang sampai detik ini masih bertahta di sudut relung hatinya yang paling terdalam. Tapi, maafkan aku, Dek. Aku tak sanggup melupakan segalanya dan menghapus sejuta kenangan yang pernah kita rajuk dan masa depan yang dahulu rangkai bersama. Tidak semudah itu menghapusnya, Asril membatin. 1. Asril masih ingin berbicara dengan Adinda tapi karena Nadira tetap bersamanya sehingga dia mengurungkan niatnya itu. 166. Asril kemudian berpamitan kepada kedua wanita yang sama-sama penting dalam hidupnya. Wanita dari masa lalunya dan wanita dari masa depannya. Asril menatap intens ke arah Adinda sedangkan Adinda hanya tersenyum tipis sambil menggelengkan kepalanya dan memberikan kode kepada Asril untuk berhenti berharap padanya dan menghapus semua jejak cintanya. Baruna gegas berjalan cepat dan berlindung di balik tembok agar Asril tidak melihatnya kalau dia sedang menguping pembicaraannya. Kata tetangga aku beruntung ya punya suami yang baik, kata sahabat enak banget hidupku, suaminya royal, penyayang dan setia lagi. Kata saudara, aku adalah istri yang paling beruntung, punya suami yang baik, ganteng, tajir dan soleh. Adinda terkekeh mendengar perkataannya sendiri. Nadira terdiam mendengarkan seksama setiap ucapan ibu tiri rasa temannya. Nadira, tidak ada rumah tangga yang sempurna, hanya saja, saya sebagai seorang istri mencoba untuk tidak pernah membuka secuil pun aib imam saya. Karena baik buruknya pasangan cukup kita yang tahu saja. Berselang beberapa menit kemudian, Assalamualaikum sayangku, sapanya Baruna kedua tangannya menenteng kantong kresek. Adinda tersenyum menyambut kedatangan suaminya, Waalaikumsalam suamiku tercinta. Maafkan Mas ya agak maleman pulangnya, Baruna menyimpan belanjaannya ke atas meja. Adinda menepuk spray di sampingnya, Mas sini, pintanya Adinda. Baruna berjalan ke arah istrinya dan menjatuhkan bokongnya ke atas ranjang. Adinda langsung mengecup pipi suaminya aku tidak bisa membayangkan diriku tanpamu. Terima kasih untuk selalu bersamaku, suamiku tersayang. 3. Adinda menyentuh pipi suaminya bekas ciumannya. Sedangkan Baruna yang diperlakukan seperti itu senyum-senyum. Baruna menarik tubuhnya Adinda hingga mereka saling menempel. Jari jemarinya memainkan anak helaian rambutnya Adinda yang saat ini sudah melepaskan hijabnya. Baruna menatap istrinya dengan memuja dan penuh mendamba, kamu mengisi kekosongan di hatiku, Mas sangat bersyukur bisa memiliki dirimu dalam hidupku. Aku sangat mencintaimu sayangku istriku Adinda Aisyah Sakirah. Baruna mencium bibir seksinya Adinda awalnya hanya sekedar menyentuh saja tapi lama-lama kelamaan sama-sama membelit dan bertukar selaiva. Baruna memegang tengkuknya Adinda agar lebih nyaman dan leluasa mengeksplor semua yang ada di dalam mulutnya Adinda yang selalu membuatnya candu. Keduanya menghentikan ciumannya karena HP-nya Baruna bergetar sehingga mereka mau tidak mau harus menghentikan kegiatannya. 167.
Mas angkat telepon dulu, kamu makanlah rujaknya, ucapnya Baruna. Adinda hanya tersenyum sambil menaikkan jari jempolnya ke atas. Dia tanpa menunggu lama langsung mencicipi asinan buah dan rujaknya. Masya Allah enak banget. Adinda tak henti-hentinya memuji cita rasa khas dari rujak buahnya. Mungkin karena perjuangan untuk mendapatkan rujaknya begitu banyak drama yang mengiringinya sehingga rasanya berbeda dengan rasa rujak dari penjual lainnya. Rujaknya Mamang Udin memang terbaik, pantesan jualannya selalu saja ludes diborong pembeli. Selain harganya murah meriah, kualitas bahan-bahan dan bumbu-bumbu yang digunakan berbeda dari yang lain. Adinda sudah menghabiskan 2 porsi rujak, sekarang lanjut makan asinannya. Tapi, ngomong-ngomong gimana caranya Mas Baruna bisa dapat semua ini? Bukannya sekarang sudah pukul 11 malam. Adinda baru tersadar kalau dia meminta rujak di jam-jam yang tidak mungkin ada lagi penjual yang menjajakan dagangannya. 1. Adinda menepuk keningnya, OMG. Apa jangan-jangan suamiku langsung mendatangi rumahnya Mang Udin lagi? Padahal rumahnya dari sini cukup jauh. 1. Adinda berjalan ke arah di mana suaminya sedang menelpon. Dia memeluk suaminya dari belakang sambil menempelkan pipinya di punggung lebarnya. Oke, saya akan mengecek email Bapak. Baruna segera mematikan sambungan teleponnya setelah selesai berbicara dengan seseorang dari balik telepon. Baruna tersenyum ketika menyadari sebuah tangan melingkar di pinggangnya. Kenapa? Makasih banyak sayang atas rujaknya. Pasti Mas mendapatkannya nggak mudah kan? Baruna mengusap perutnya Adinda yang sudah membuncit. Mudah atau tidaknya, Mas pasti akan melakukan apapun demi kamu dan calon baby triple kita sayangku, sahutnya Baruna. Adinda semakin menempelkan wajahnya, jangan pernah berhenti mencintaiku, seperti matahari yang selalu mencintai bumi. Kau ajarkan aku kesetiaan, sehingga aku setia. Kau ajarkan aku arti cinta, sehingga aku mampu mencintaimu seperti ini. Balasnya Baruna. 2. Apa yang terjadi setelahnya dengan kedua kekasih halal itu? Cukup autor yang maha mengetahui ya, kalian para reader setianya menjadi istri kedua Om Komandan, terserah mau meresapi silahkan, mau menghayati oke juga ataukah mau praktek langsung monggo hihi. Akibatnya autor gak tanggung jawab ya, cuma tanggung jahat saja hehe. 5. 168. 1 bulan kemudian. Hari ini adalah hari akad nikahnya Nadira dengan Asril. Semua orang sudah berdatangan meramaikan acara prosesi akad nikah dan ingin menjadi saksi hidup acara sakral anak pertama Baruna Eka Wardana. 1. Sebelum acara akad nikah dimulai terlebih dahulu banyak prosesi adat yang dilaksanakan. Pembukaan acara tersebut dimulai dengan tadarus Al-Quran yang dibawakan oleh qori terkenal dari ajang pencarian bakat Hafiz Indonesia yang diadakan oleh salah satu stasiun televisi swasta. Lantunan kalam ilahi begitu merdu terdengar ke seantero rumah yang cukup mewah dan besar itu. Siapapun yang mendengar lantunan ayat suci Al-Quran itu membuat hati tenang dan damai. 1. Setelah acara tersebut, salah satu penceramah kondang mengisi acara selanjutnya tentunya dengan tema pernikahan. Semua orang mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Ustadz Felix Xiao yang sengaja diundang ke acara tersebut. Tibalah saatnya kedua calon mempelai pengantin meminta doa restu kepada kedua orang tuanya sebelum melangsungkan akad nikahnya. Nadira berlutut di hadapan Adinda dan Baruna, "Mama, hari ini kami hendak bersatu, melangkahkan kaki menuju kehidupan baru melalui gerbang pernikahan. Dengan doa dan restu yang telah kalian berikan, menjadi modal bagi kami untuk mantap melangkah. Terima kasih atas hidup yang begitu indah. Masa kecil bersama kalian adalah kenangan berharga yang tak pernah terlupakan. Terima kasih atas segala bimbingan dan kasih sayang yang begitu tulus dan tiada lekang di pupus waktu. Segala yang telah Mama ajarkan kepadaku akan selalu kuingat." 3. Adinda mengecup puncak kepala anak sambungnya itu. "Doa terbaik selalu kami panjatkan untuk kebahagiaan kalian berdua. Papa, Ananda mohon maaf atas segala khilaf yang pernah Ananda lakukan selama ini, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ananda memohon izin untuk menempuh kehidupan baru bersama orang yang Ananda cintai.
Doakan aku, agar aku dapat mengarungi bahtera rumah tangga dan menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Nadira menyeka air matanya sambil bersimpuh di kaki Baruna. 3. Baruna tak sanggup berkata-kata lagi, dia sedih sekaligus bahagia karena putrinya harus menikah dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Papa sudah memaafkanmu putriku, Papa banyak salah selama ini, tapi Papa senang bisa melihatmu hidup bahagia bersama pria yang kamu pilih. Baruna menyeka cairan bening yang menetes membasahi pipinya. Nenek, terima kasih atas semua pengorbanan dan semua yang telah lakukan untukku. Maafkan aku jika selama ini belum bisa menjadi cucu yang berbakti dan yang terbaik buat nenek. Saat ini, aku bersimpuh di pangkuan nenek sebagai tanda bakti atas semua pengorbananmu yang sangat mulia. Aku mohon izin untuk mengarungi kehidupan baru bersama pendamping yang telah disiapkan oleh Allah menjadi jodoh terbaikku. 1. Nenek sudah memaafkanmu cucuku, nenek bahagia melihatmu akan bersanding dengan pria yang kamu cintai. 169. Semoga dia juga membalas rasa yang kamu berikan untuknya, tidak secara langsung memberikan kode kepada Asril maksud dari ucapannya itu. Asril melakukan hal yang sama di depan ketiganya, terima kasih telah mempercayakan anak yang telah Papa besarkan dengan penuh kebaikan untuk menjadi pendamping hidupku hingga akhir hayat. Papa, Ananda mohon doanya supaya kami bisa menjadi keluarga bahagia yang sakinah, mawadah, warahmah. Doakan kami supaya dikaruniai anak-anak yang baik, saleh dan solehah, dan membanggakan kedua orang tuanya. 1. Saya percayakan putriku kepadamu, semoga kelak kamu bisa membahagiakan putriku tercinta. Saya tidak ingin melihat ada kesedihan lagi di matanya putriku, ujarnya Baruna. 1. Nadira bersimpuh di hadapan Bu Yanti ibunda Asril calon mertuanya. Elbu, ini adalah kali pertama aku bersimpuh di pangkuanmu dan resmi menjadi putri sekaligus bagian dari keluargamu. Ananda memohon doa restu dari Elbu dan dukungannya agar kami dapat melangkah mulus dalam kehidupan baru yang akan kami jalani sebentar lagi. Tolong ingatkan dan bimbing kami ketika langkah kami ternyata berbelok ke arah yang salah. Karena pada hari ini, kami telah berikrar untuk mengarungi kehidupan rumah tangga dan mulai menjalankan ibadah sepanjang hidup. Pak Lukman memegangi hijabnya Nadira. Ayah, beritahu aku dengan budaya keluargamu. Ajari aku dengan adat istiadatmu, dan libatkan aku agar bisa beradaptasi dalam keluarga besarmu. Tak lupa aku meminta doa dari ibu agar bisa menggapai keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Kami bersyukur karena kamulah yang akan menjadi menantu kami, kamu anak yang baik dan doa terbaik untuk pernikahan kalian selalu kami panjatkan. Semoga bahagia. Bu Yanti memeluk calon anak menantunya itu. Amin ya rabbal alamin. Semoga kalian bisa hidup bahagia dan saling menyayangi, ujarnya Pak Lukman. Asril mengecup punggung tangan Bu Rizka. Nenek, ini adalah persimpuhanku yang pertama di pangkuanmu. Terima kasih telah mengizinkan aku menjadi bagian dari keluarga yang telah nenek bangun. Terima kasih karena telah mengizinkan kami menikah hari ini. Terima kasih telah memberikan restu kepada kami sehingga kami bisa menjalani kehidupan bersama sebagai sepasang suami istri. Setelah acara sungkeman tibalah saatnya ikrar janji suci pernikahan dilafazkan oleh Asril. Adinda sedikit kesulitan untuk duduk karena perutnya yang cukup besar dan buncit padahal baru 4 bulan. Ya Allah, semoga ini adalah afwal yang baik untuk putriku dengan Abang Asril. Semoga Abang Asril bisa melupakan kenangan indah kami dan membuka lembaran baru bersama dengan Nadira, batinnya Adinda. 1. Asril diam-diam selalu curi-curi pandang ke arah perempuan yang namanya selalu ada di dalam sanubarinya. Ya Allah, kenapa bukan Adinda yang menjadi calon istriku? Aku sangat berharap kalau perempuan yang duduk di sebelahku adalah Adinda. Asril membatin. 53. Baruna duduk berhadapan dengan Asril bersisian dengan wali nikah sedangkan Adinda duduk di belakangnya Baruna, sehingga posisinya terlihat dengan jelas di matanya Asril. Semua prosesi pernikahan Nadira diserahkan oleh Baruna kepada Pak Kapolda yaitu Pak Hanif Jailani, sebagai rekan kerjanya sekaligus teman baiknya. Karena dia mengamanahkan kepada Pak Hanif yang sesuai dengan amanah.
170. Mendiang almarhum Kanaya istri pertamanya. 2. Bagaimana nak Asril, apa kamu sudah siap? Tanyanya Pak Penghulu dari Kua Kecamatan. Asril bukannya menjawab malah melirik ke arah Adinda, "Ya Allah, andaikan kamu bilang berhenti jangan menikahi Nadira, aku pasti akan menghentikan dan membatalkan segalanya hanya demi kamu seorang," batinnya Asril. Adinda mengalihkan pandangannya ke arah lain ketika tatapan mereka bertemu. "Kenapa lo sulit banget melupakanku? Gue saja sudah move on, kenapa lo kesulitan melakukannya? Apa memang lo yang tidak berusaha untuk menghilangkan rasa cinta itu?" Dia tidak menyukai sikap calon menantunya itu. "Ya Allah, aku minta padamu, hapuslah rasa cintanya Abang Asril untukku dan penuhilah hatinya hanya namanya Nadira seorang. Aku tidak ingin gara-gara hubungan antara Nadira dengan calon suaminya menjadi renggang apalagi batal," monolognya Adinda yang sungguh kecewa terhadap sikap Asril. Asril malah terdiam dan memikirkan apa keputusannya saat ini sudah benar ataukah salah. "Ya Allah, apakah aku akan hidup dan menghabiskan sisa hidupku dengan perempuan yang tidak aku cintai sedangkan perempuan itu sudah menjadi istri lelaki lain," batinnya Asril. Semua orang kebingungan dengan apa yang dilakukan oleh Asril dan saling bertatapan keheranan karena calon mempelai pria tiba-tiba mematung. Nadira melihat ke arah calon suaminya yang membisu. Raut wajahnya Nadira sontak berubah sendu. Dia mulai berpikiran aneh-aneh kalau sampai Asril membatalkan rencana pernikahannya yang sudah di depan mata. Apa Abang Asril masih belum bisa melupakan kenangan bersama Mama Adinda? Apa jangan-jangan Abang Asril terpaksa menikahiku karena aku terlanjur hamil anaknya? Batinnya Nadira. 1. Adinda mengalihkan pandangannya ke arah lain dan mengajak adik iparnya dan sahabatnya berbincang-bincang. Terlihat guratan kecemasan dan ketakutan di wajah cantiknya. "Bagaimana kalau tiba-tiba Abang memutuskan untuk membatalkan pernikahan kami? Sedangkan aku sudah hamil." Nadira sudah ketakutan dengan kemungkinan besar yang bisa terjadi. Bu Yanti dan Pak Lukman kebingungan melihat Asril yang terdiam mematung dan terus mengarahkan pandangannya ke arah Adinda. Bu Yanti berbisik di telinga suaminya, "Mas, apa jangan-jangan putra kita belum bisa merelakan nak Adinda menjadi ibu mertuanya? Jangan berpikir aneh-aneh, insya Allah Asril tidak bakalan mengecewakan dan membuat kita malu. Dia sudah dewasa bisa membedakan mana yang baik untuk dirinya. Jadi percaya saja kepada putra kita," balasnya Pak Lukman dengan suara kecil pula. 1. Elina dan Cahaya saling berpandangan, "Bebs, apa dia belum move on dari masa lalunya bersama Adinda?" Elina memperhatikan sekitarnya sebelum berbicara, "Kayaknya sih, tapi semoga ini awal yang baik dari hubungan." 171. Mereka. Lagian mana mungkin Asril tidak bertanggung jawab mengingat Nadira sudah hamil 3 bulan, cicitnya Elina yang tidak ingin kedengaran oleh orang lain. Asril tersenyum menyeringai, "Moga saja dengan menikahi Nadira aku bisa dekat dengan De Adinda dan berusaha untuk membujuknya agar ia meninggalkan suami tuanya itu," monolog Asril. 3J. Asril menghela nafasnya dengan perlahan karena apa yang dia harapkan tidak terjadi. 4. "Insya Allah saya siap." Akhirnya kalimat itu terucap juga setelah beberapa saat terdiam. 3. Nadira dan yang lainnya akhirnya bisa bernafas lega setelah Asril berbicara. Pak Hanif pun berjabat tangan dengan Asril dan diam-diam memperhatikan wajah Nadira terlebih dahulu. "Ya Allah, kenapa perasaanku mengatakan wajahnya mirip dengan almarhum adikku Haris? Astagfirullah, semoga saja hanya dugaanku yang keliru," gumamnya Hanif Pak Kapolda. 4. "Saya terima nikah dan kawinnya Nadira Sifa Mutmainah bin Baruna Eka Wardana dengan mas kawin tersebut dibayar tunai," ucapnya Asril dalam sekali tarikan nafas. Untungnya dia tidak salah menyebut karena di pikirannya saat ini hanya Adinda. "Bagaimana para saksi, apakah sah?" "Sah." Ucapan kata sah menggema memenuhi setiap sudut halaman belakang rumahnya Baruna yang didaulat menjadi tempat pelaksanaan akad nikah dengan tema outdoor party. Nadira memakai gaun serba putih sesuai dengan terma pernikahannya, yaitu putih yang melambangkan kesucian hati dan cintanya hanya untuk Asril seorang. 172.
Cinta yang tulus, seiring berjalannya waktu pada dasarnya akan semakin kokoh dan mendalam. Seiring intensitas kebersamaan, cinta sejati akan semakin menunjukkan tanda-tanda yang membuat hubungan semakin kuat dan harmonis. Tidak terasa kehamilan Adinda semakin membesar, sudah memasuki usia ke-9 bulan. 1. Adinda mengangkat salah satu tangannya seolah ingin menggapai matahari sore itu. Ya Allah, aku meminta padamu tolonglah hapus rasa cinta yang ada di hati Bang Asril seperti engkau menghilangkan rasa cintaku untuknya dan tergantikan oleh cintanya suamiku. 1. Adinda sore itu duduk di teras belakang rumahnya sambil menikmati rujak buatan mertuanya. Tapi, pikirannya berada di tempat lain. Ya Allah, kenapa Abang Asril tidak bisa melupakanku? Padahal aku sama sekali tidak mencintainya lagi. Aku sudah berulang kali mengingatkannya untuk berhenti berharap padaku karena itu tidak mungkin aku lakukan. 2. Dia mengingat beberapa hari lalu ketika dia hendak membuat susu khusus ibu hamil dan kebetulan mereka hanya berdua saja di dapur waktu itu. Bahkan Asril memeluknya dari belakang. Adinda refleks mendorong tubuh Asril setelah tersadar kalau pria yang memeluknya bukanlah suaminya. Lepaskan. Kalau tidak gue bakal teriak meminta tolong agar kamu digebukin oleh orang-orang. Ancamnya Adinda. Asril hanya tersenyum tipis, Dek, apapun yang terjadi cintaku hanya untukmu, tidak akan tergantikan oleh perempuan manapun di dunia ini. Secantik dan sebaik apapun perempuan itu tak akan mampu menggantikan posisimu di hidupku meski ragaku tak lagi di dunia ini. Abang, sadarlah. Ini semua sudah keliru dan salah besar. Aku mohon dengan sangat bukalah hatimu Abang untuk Nadira, dia itu istrimu dan calon ibu dari anakmu. Adinda mundur beberapa langkah karena ilfil dan marah dengan sikapnya Asril. Sampai kapanpun gue hanya mencintai dan menyayangi Adinda Aisyah Zakirah bukan Nadira. Asril meninggikan suaranya. Asril gegas meninggalkan dapur tersebut tanpa berniat membalas ucapan dari Adinda. Flashback off. Sesekali dia menghela nafasnya dengan kasar hingga sebuah tangan kekar melingkar di pinggangnya yang tidak ramping lagi mengingat mengandung sekaligus 3 calon baby. Baruna menyandarkan dagunya ke pundaknya Adinda yang tertutup hijab. Sepertinya istriku sedang banyak pikiran, Ada apa? Adinda berusaha untuk menutupi kegelisahannya yang sedang memikirkan masalah rumah tangganya Nadira dan mantan kekasihnya. 173. Enggak apa-apa kok suamiku, hanya saja kepikiran bagaimana nantinya kalau aku melahirkan anak-anaknya Mas. Apa sanggup untuk menjaga dan merawat mereka, kilahnya Adinda yang tidak mungkin berterus terang kepada suaminya. Baruna berulang kali menghirup wangi aroma khas Adinda yang selalu membuatnya nyaman. Jangan banyak pikiran gak baik untuk ketiga calon bayi kita sayangku, insya Allah semuanya akan berjalan lancar. Baruna mengusap puncak perut buncitnya Adinda. Baruna semakin mengelusnya dengan penuh kelembutan karena bayinya bergerak-gerak di dalam sana yang seketika itu membuat rasa lelah dan capeknya seharian bekerja hilang dan menguap diterbangkan angin sore itu. Sayang baby kita gerak-gerak, serunya Baruna yang selalu bahagia dan antusias ketika bayi mereka menendang. Baruna kemudian berlutut di depannya Adinda yang terduduk di atas kursi, sayang-sayangnya papa. Insya Allah kita akan bertemu tidak lama lagi, kalian baik-baik di dalam sana ya. Baruna mengecup berulang kali perutnya Adinda. Adinda tersenyum manis, alhamdulillah mereka tahu kalau yang sentuh perut mamanya adalah papanya sendiri. Kayaknya mereka sudah tidak sabar pengen ketemu sama papanya. Papa juga nggak sabar anak-anakku untuk melihat kalian lahir ke dunia ini. Baruna memutar tubuhnya Adinda hingga keduanya saling berhadapan. 2. Mas, apa sebaiknya kita USG lagi untuk mengecek jenis kelaminnya? Enggak perlu sayangku, biar jadi surprise kan lebih seru dan deg-degan kalau kita mengetahui pas lahiran nantinya. Jangan sedikit-sedikit mau tahu jenis kelaminnya, lagian bukannya mau cewek ataupun cowok sama saja, yang paling penting mereka lahir dengan selamat dan sehat, imbuhnya Baruna panjang kali lebar sepanjang jalan kenangan. Masya Allah. Bagaimana caranya aku tak berhenti untuk jatuh cinta kepada suamiku kalau selalu membuatku bahagia, bahkan tak ada alasan aku untuk tidak jatuh cinta lagi dan lagi. Adinda mengecup kening suaminya. 1.
Amin ya rabbal alamin, Mas belum ganti baju. Adinda memperhatikan penampilan suaminya. Gak sempat, Mas buru-buru ke sini pas lihat kamu. Mas kangen banget dengan kalian berempat, ujarnya Baruna. Baruna duduk di sampingnya Adinda sambil mengambil sesuatu dari dalam saku jaket kulit yang dipakainya. Tidak ada bunga yang lebih indah dari dirimu dan tidak ada coklat yang lebih manis darimu. Terima kasih sudah jadi istri terbaik. Kamu lebih dari hadiah apapun yang pernah kuharapkan dan yang aku dapatkan. Adinda terharu melihat bunga dan coklat kesukaannya yang diberikan oleh suaminya. Kamu adalah kekasihku, pasanganku, inspirasiku, sahabatku, satu-satunya di hidupku. Kamu segalanya bagiku Baruna Eka Wardana. Aku sangat mencintaimu. Adinda mengecup sekilas bibir suaminya. Makasih banyak atas coklat dan bunganya tapi aku paling suka bunga bang, candanya Adinda. 2. Baruna mencapit kedua pipi cubinya Adinda. Kalau bunga saldo bang itu sudah pasti setiap bulan nominalnya. 174. Bertambah balasnya Baruna. Keduanya saling berhadapan, keduanya tanpa terasa hidung mancungnya saling bersentuhan. Baruna memiringkan kepalanya sedikit agar bisa mencium bibirnya Adinda. Tetapi, suasana romantis itu terganggu ketika suara perut keroncongan milik Baruna merusak momen keduanya. Baruna jadi salah tingkah sendiri karena perutnya yang berbunyi nyaring pertanda minta diisi makanan. Mas belum makan? Tanyanya Adinda sambil menahan tawanya. Belum sempat, tadi selesai rapat Mas buru-buru balik ke sini padahal rekan-rekan lainnya ngajak makan tapi enggak enak makan kalau kamu enggak ada di sisiku, ngaku Baruna. 1. Adinda menul hidung mancungnya Baruna yang mirip perosotan itu. Suamiku kenapa harus kayak gitu? Kasihan loh sama karmu sayangku sudah jam 3 lewat tapi belum makan. Baruna tersenyum nakal, kalau gitu kamu temani suamimu ini makan itu. Adinda berkedip-kedip mendengar perkataan suaminya. Ish Mas Baruna sempat-sempatnya memikirkan hal gituan di saat seperti ini. Adinda memukul pelan dada six-pack suaminya yang masih kokoh padahal usianya sudah 45 tahun lebih. Suara tawa Baruna terdengar nyaring hingga ke dalam rumahnya. Tanpa mereka sadari sedari tadi ada sepasang mata yang terus memperhatikan apa yang kedua pasangan suami istri itu lakukan. Orang itu mencengkram kuat tirai gorden kamarnya, kenapa harus om tua itu yang kamu pilih? Aku yang lebih pantas menjadi pendamping hidupmu Adinda. Aku bukan dia. Asril hampir saja merobek tirai jendela kamarnya andaikan Nadira tidak keluar dari kamar mandi saking marah dan cemburu melihat kebahagiaan kedua pasutri lama rasa baru itu. 1. Sayang, apa kita jadi pulang ke rumahnya Bapak? Tanyanya Nadira yang berjalan ke arah suaminya sambil mengelus perutnya yang semakin membesar. Asril melirik sekilas ke arah istrinya, mulai detik ini kita akan tinggal di sini di rumah papamu. Karena kalau kita tinggal di rumah bapakku perjalanan bolak-balik ke kantor terlalu jauh. Aku tidak sanggup seperti itu. Tapi, bukannya abang sendiri yang ngomong kemarin kalau kita akan pindah hari ini? Tanyanya Nadira sambil mengelus perutnya yang membesar. Asril menoleh ke arah istrinya, aku mengubah ucapanku itu. So mulai saat ini hingga seterusnya kita akan tinggal di rumah kedua orang tuamu. Tidak ada kata tapi-tapian dan aku tidak butuh penolakan dari kamu. Nadira melongok keheranan mendengar bentakan suaminya. Baru kali ini dirinya dibentak meski selama mereka menikah, sikap Asril cenderung berubah drastis. Asril segera berlalu meninggalkan Nadira yang berdiri mematung menatap kepergian suaminya. Dia sama sekali tidak peduli dengan calon bayi dan istrinya. 175. Abang bagian tersulit adalah bertahan, bertahan untuk tetap hidup, bertahan untuk tetap waras, bertahan untuk tetap menjadi baik-baik saja, bertahan untuk tetap tenang dari sikapmu yang selalu menyakitiku. Nadira mengeraskan suaranya agar Asril mendengarkannya. Asril tidak menoleh sedikitpun ke arah istrinya yang sedih mengingat kondisi rumah tangganya. Ya Allah pernikahan kami sudah 7 bulan tapi tidak ada kemajuannya. Malah suamiku semakin dingin padaku. Dulu begitu perhatian dan romantis tapi setelah malam itu semuanya berubah, cicitnya Nadira sambil menyeka air matanya.
Nadira berjalan ke arah jendela kamarnya dan menyibak tirai jendelanya. La melihat mama dan papanya berjalan sambil berpelukan, sesekali terlihat canda tawa mereka. Kebahagiaan kedua orang tuanya terkadang membuatnya iri. Hatinya Nadira terasa nyeri melihat kebersamaan kedua pasutri itu. Ya Allah, aku juga ingin seperti mama dan papa. Aku ingin rumah tanggaku juga bahagia, aku menginginkan suamiku mencintaiku setulus hatinya. 43. Nadira tidak menduga setelah Asril bertemu dengan mantan kekasihnya, sikap dan perangainya berubah drastis. Dulu sebelum menikah hampir setiap hari Asril selalu memberikan hadiah spesial untuknya. Tetapi, sudah jalan 8 bulan pernikahannya hal semacam itu tidak pernah lagi terjadi, bahkan itu terkesan mustahil. Bahkan sikapnya Asril semakin cuek, kasar, terkesan tidak memperdulikannya. Berbanding terbalik ketika di depan orang lain, sikapnya Asril akan berubah menjadi suami siaga dan penyayang. Ya Allah, salahkah diriku menginginkan suami yang mencintaiku, setia dan tulus padaku? Nadira memperhatikan dengan seksama apa yang kedua orang tuanya lakukan. Nadira menepuk keningnya. Astagfirullahalazim, jangan pernah mengukur kaki menggunakan sepatu orang lain, karena setiap kaki punya ukuran berbeda. Begitu juga dengan kehidupan, jangan pernah mengukur hidup kita dengan kebahagiaan orang lain, karena setiap kehidupan punya takaran kebahagiaan masing-masing. *KKTTKKKTKK. Malam harinya. Mas, siapa yang ambil kunci gudang? Tanyanya Adinda sambil memeriksa laci meja riasnya. Baruna yang sedang mengerjakan pekerjaannya menghentikan kegiatannya dan melihat ke arah istrinya. Memang mau ngapain di gudang malam-malam begini? Baruna kebingungan dengan tujuan istrinya mencari kunci gudang. Kata mama ada pakaian bayinya Nadira sewaktu masih bayi, aku mau cek sempat ada yang masih layak. Katanya orang tua gak baik kalau pakaian bayi itu semuanya baru, bagusnya kalau dimix dengan pakaian bekas meski hanya 2 lembar, jelas Adinda. Itu cuma mitos sayangku. Kalau ada yang baru banyak dijual, kenapa bekas dari orang yang dipakai meski itu punyanya anakku sendiri, sanggah Baruna. 176. Wajahnya Adinda berseri-seri ketika menemukan apa yang dicarinya, alhamdulillah akhirnya ketemu juga. Aku ke gudang dulu, Mas. Hati-hati, jangan lama-lama, ujarnya Baruna. Adinda tersenyum kemudian langsung berjalan ke arah lantai 2 menaiki lift menuju lantai dasar rumahnya. Dia membuka pintu gudang dan memperhatikan kondisi gudang yang sedikit berdebu dan banyak sarang laba-labanya. Adinda membuka pintu lemari tapi, tiba-tiba ada kotak persegi jatuh mengenai punggung kakinya. Au! Keluhnya Adinda. Dia kemudian membungkuk meraih kotak tersebut dan memunguti beberapa kertas yang berserakan ke atas lantai setelah kotak itu terjatuh. Meski kesulitan membungkuk, dia tetap meraih kertas itu. Ini milik siapa? Tanyanya pada kotak yang tak bernyawa itu. Adinda membuka kertas yang terbungkus amplop putih yang sudah usang, hingga kertas itu pun warnanya sudah memudar. Ini kan logo rumah sakit tempat aku periksa. Gumamnya. 1. Adinda membuka lipatannya. Setelah membuka amplopnya, ia membaca tulisan itu hingga matanya melebar melihat rangkaian tulisan tes DNA tersebut. Ini tidak mungkin. Adinda sampai meremas kertas itu saking tidak percayanya dengan apa yang dibacanya.